Hari ini kita akan melanjutkan tema kita yang tertunda di bulan yang lalu. Tema kita adalah ketika hatimu dikecewakan. Ada yang sedang kecewa hari ini? Ada yang pernah kecewa? Kecewa itu boleh? Boleh? Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kekecewaan. Manusia itu punya sifat dasar kecewa, gelisah. Surat Al-Ma'arij ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan penuh keluh kesah. Kita ini manusia. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka yang terjadi perasaan apa? Kecewa. Maka di kajian sebelumnya AA sampaikan kecewa itu adalah satu kejadian ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Betul? Sekarang pertanyaannya, kalau ada kejadian yang tidak sesuai antara harapan dan kenyataan, kemudian kita merasa kecewa, pertanyaannya, yang salah itu harapannya atau kenyataannya? Yang salah bukan kenyataannya, pasti yang salah apa? Harapannya. Betul? Apa yang salah dengan harapan? Yang salah dengan harapan karena kita menyimpan harapan itu kepada sesuatu yang tidak seharusnya dijadikan harapan. Pertanyaannya, udah apa? Udah kecewa. What next? Terus harus ngapain? Itu kan pertanyaannya. Kecewa sama suami udah, bahkan lagi berlangsung. Kecewa sama anak sudah, bahkan lagi berlangsung. Kecewa sama usaha yang sedang dijalani sudah, bahkan sedang berlangsung. Kecewa sama besti yang selama ini menemani sudah, bahkan sedang berlangsung. Kecewa sama dunia yang sedang dijalani sudah, bahkan sedang berlangsung. What next? Harus ngapain? Biar pulang dari sini kecewa itu perlahan pergi meninggalkan kita. Yang di hati ini cukuplah ada rasa lapang terhadap semua yang sedang terjadi. Tulis 3 sikap setelah hatimu dikecewakan. Tuh. Kita belajarnya dari satu ayat saja. Surat At-Taghabun ayat 11. Surat ke-64 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kalau kita terjemahkan pada konteks yang lebih dekat, tidak ada sesuatu yang mengecewakan kita, tidak ada sesuatu yang menyedihkan kita, tidak ada sesuatu yang menyulitkan kita, tidak ada sesuatu yang menimpa kita illa biiznillah, kecuali semua terjadi atas izin Allah. Satu, sikap terbaik ketika hatimu dikecewakan adalah yakinkan hatimu bahwa yang terjadi ini atas izin siapa? Allah.
Satu, sikapnya apa? Yakinkan hatimu bahwa semua rasa kecewa atas semua yang terjadi ini sudah diizinkan sama siapa? Allah. Bunda sayang, teteh sayang, jamaah AA, dengan izin Allah, kalau semua yang terjadi sudah diizinkan Allah, pasti baik atau tidak? Saya ulangi, kalau semua yang terjadi, baik itu rasa kecewa yang ada di hati kita sudah terjadi, diizinkan oleh siapa? Allah, pasti baik atau tidak? Mohon maaf, kalau ada di antara bunda punya perasaan Allah menjadikan sesuatu dan bunda bilang ini nggak baik, berarti dipertanyakan iman kita kepada siapa? Allah. Kenapa Allah nggak ngasih semua yang kita mau? Kenapa Allah tidak langsung mengijabah setiap doa yang kita minta? Kenapa? Allah tidak memberi atau belum memberi apa yang kamu minta, belum mengijabah doa yang kamu panjatkan, karena sungguh sebenarnya Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan untukmu dari sesuatu yang kamu anggap tidak baik itu. Bunda lihat anak kecil main pisau. Pisau itu benda tajam, berbahaya tidak? Berbahaya. Bunda ambil pisau itu, kemudian bunda ganti dengan mainan yang lain agar anak kita lebih terjaga dan tidak berbuat sesuatu yang berbahaya. Iya apa iya? Pertanyaannya, ketika bunda ngambil pisau itu, apakah bunda tidak sayang sama anak? Sayang. Ketika bunda ngambil pisau itu, apakah bunda tidak peduli sama anak bunda? Peduli. Justru karena sayang, justru karena peduli, kita ambil pisau itu diganti dengan mainan yang lain agar lebih baik dan lebih terjaga. Betul? Sekarang bunda, teteh sayang, kita punya keinginan? Jawab, kita punya keinginan? Allah tahu keinginan kita? Allah tahu perasaan kita? Allah ngerti maunya kita? Tapi kenapa Allah nggak ngasih? Karena Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untuk hidupmu. Cuman cara kita melihat itu tuh sulit gitu loh. Kita melihatnya ketika nggak jadi, ketika nggak sesuai, kita marah. Padahal mohon maaf, boleh jadi kegagalanmu pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Itu POV yang bisa dilihat kalau kita paham ini semua atas izin siapa? Allah. Tapi kalau bunda nggak paham itu, bunda akan menyerahkan keadaannya, akan terus mencari kambing hitam. Bunda akan mencari semua alasan yang semua alasannya disudutkan kepada perasaan yang sedang terjadi di hati kita. Kecewa dengan rumah tangga, nyari itu. Coba dulu teh saya nggak nikah sama yang ini, apa nggak ketuker sama suaminya Ceida gitu ya? Ada suami Ceida mah asa bager, asa baik gitu. Mengenang semua yang sudah terjadi, padahal Nabi menyampaikan tidak boleh mengatakan coba dulu, betul? Untuk semua yang sudah terjadi katakan qadarallah wa masya'a fa'ala. Sama-sama, qadarallah wa masya'a fa'ala. Sudah menjadi ketentuan siapa? Allah, dan Allah berkehendak untuknya. Adik-adik saya yang pernah dekat dengan seseorang, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia pergi meninggalkan kita, padahal semua waktu kita sudah diserahkan sama dia. Sakit dong pasti kan?
Aku anggap dia akan jadi takdir, ternyata hanya hadir. Aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku anggap dia akan jadi teman hidup, ternyata numpang hidup. Aku anggap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Pertanyaannya, orang itu datang ke kita, Allah tahu tidak? Orang itu bersama dengan kita, Allah tahu tidak? Sampai pada titik orang itu pergi meninggalkan kita, Allah tahu tidak? Kalau Allah tahu, kenapa kita sok tahu dengan apa yang sedang Allah berikan untuk kita? Kalau Allah tahu, kenapa kita apa? Sok tahu dengan apa yang Allah takdirkan dan izinkan untuk kita. Betul? Maka untuk semua kecewa, belajar biar nggak kecewa itu apa? Yakinkan semua yang terjadi atas izin Allah. Udah mulai hari ini, kalau ada sesuatu yang mengecewakan, bilang atas izin Allah. Gitu. Bunda kalau sedang kecewa dengan semua harapan yang kita bangun, bilang ini terjadi atas izin siapa? Allah. Bunda, kenapa bunda teh ya dipertemukan sama suami yang kayak begitu ya? Padahal bunda teh kurang apa ya? Kurang apa bunda teh ya? Kalau nggak ada Allah di hati, kita mencari alasan teh. Iya ya, kurang apa aku teh ya? Ujungnya balas dendam. Betul nggak? Suami bunda selingkuh misalnya, nauzubillahi min dzalik. Bunda bilang, emang dia doang yang bisa? Saya juga bisa. Emang dia doang yang bisa nyakitin saya juga. Itu orang yang tidak yakin semua yang terjadi atas izin Allah. Bunda sayang, kalau ada yang nyakitin kita, kita balas nyakitin dia. Bedanya kita sama dia apa? Sama enggak? Boleh jadi Allah menakdirkan ada orang yang menyakitimu karena Allah sedang menyiapkan pahala memaafkan untukmu. Gimana bunda bisa mendapatkan pahala memaafkan kalau semua orang sayang sama kita, kalau semua orang baik sama kita? Gimana? Bukankah pahala memaafkan itu luar biasa? Betul? Orang yang pandai memaafkan diampuni dosanya. Orang yang pandai memaafkan dicintai oleh Allah. Orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya. Orang yang pandai memaafkan dijanjikan istana di surganya. Mau nggak dapat itu? Berarti kalau ada yang nyakitin, biasa aja besti. Nggak usah sok semua orang tuh harus nyenengin kita, nggak bisa. Betul nggak? Jawab. Nabi Muhammad mulia tidak? Akhlaknya sempurna tidak? Baik tidak? Sangat baik. Betul? Ada yang menghina? Ada yang mencaci maki? Ada yang merendahkan? Ada yang menyakiti? Ari bunda saha? Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, hisab masih menegangkan, amal dikit, dosa. Terus bunda hidup ini mau baik-baik aja? Sorry, iya, nggak semudah itu besti. Memang kadang-kadang orang harus diuji dengan yang menyakiti dia, betul? Kadang orang harus dikecewakan dengan yang terjadi, betul? Bukan untuk apa-apa, hanya Allah pengen hatimu yakin ini semua atas izin siapa? Allah. Lebih tenang bunda dalam hidup. Kitanya tuh seberapa yakin ke Allah bahwa ini semua tuh atas izin Allah, itu poinnya. Allah tuh pengen Allah tahu kamu disakiti tidak? Allah tahu kamu dikecewakan? Allah tahu. Allah melihat tetesan air matamu, Allah melihat rasa kecewamu, Allah melihat tidak enaknya hatimu, Allah lihat. Cuman pilihannya dua, apakah kamu mau yakin ke Allah atau kamu ngikutin nafsumu untuk membalas semua kecewa yang kamu rasakan. Ujungnya ada setan bermain, cek setan teh balas
Suami bunda nyakitin kita, cek setan ngomong naon? Balas. Setan maunya gitu kan? Belum lagi nafsu kitanya, betul? Semut hitam di atas batu yang hitam, di gua yang hitam, di malam hari. Allah tahu tidak? Apalagi tentang kecewanya bunda, Allah tahu tidak? Tentang rasa sakitnya kita, Allah tahu nggak? Terus dengan semua sakit, apakah Allah tidak akan menggantikan dengan yang lain? Pasti. Cuman pertanyaannya, bundanya yakin nggak? Dengan kecewa itu yakin ada kebaikan enggak? Pernah tanya, bunda, membalas orang yang menyakiti kita boleh tidak? Boleh, tapi mohon maaf, ada dua syaratnya. Satu, syaratnya adalah balasan kita harus sama persis dengan cara dia menyakiti kita. Dia nyakitinnya misal 6, kita balasnya harus berapa? 6. Pertanyaannya, kalau ngebalas biasanya sama atau lebih besar? Kalau ngebalas bawaannya bisa sama atau lebih besar? Pasti setan menggoda, balasannya lebih. Pasti nafsu mendorong, balas. Harga diri. Itu yang ngomong siapa? Ngebalas, tapi mohon maaf harus sama. Nah, harus sama ini kita nggak bisa, Bun. Betul nggak? Dan yang kedua, mohon maaf, bunda ngebalas silahkan, tapi bunda kehilangan pahala memaafkan. Si Abi tak segampang itu. Mah bilang maafin, aku yang sakit rasanya. Ya sok Ari bunda mau ngebalas mah mangga, cuman bunda kehilangan pahala apa? Memaafkan. Padahal tadi bilang memaafkan tuh pahalanya kecil apa besar? Masya Allah. Boleh jadi ya, ini mah boleh jadi ya bunda, teteh, sayang, boleh jadi ya nanti teh bunda masuk surga, jeger masuk surga. Bunda teh kaget, ternyata masuk surga yang PPIV. Kenapa ada di sini? Bunda nanya sama Allah, ya Allah, kenapa engkau tempatkan aku di surga terbaik ini? Padahal mohon maaf, sholat kami masih banyak yang belum khusyuk, betul? Bacaan Quran kami masih banyak yang belum sempurna makharijul hurufnya, betul? Sedekah infak kami 2.000, haji umroh kami belum tentu mabrur, betul? Tapi nanti bunda terkaget-kaget karena bunda ditempatkan di surga terbaik PVIV. Ya Allah, kenapa ya Allah? Apa kata Allah? Bunda, teteh, sayang, hambaku, selama di dunia hatimu sering dikecewakan, tapi kamu tetap yakin bahwa yang terjadi atas izin Allah. Kamu sabar, kamu ridho, kamu nerima. Sampai kata Allah, inilah balasan dariku atas rasa kecewa yang kamu rasakan selama di dunia. Karena engkau lebih yakin kepada siapa? Gak usah nangis gitu, biasa aja ya. Maka untuk semua kecewa yang kita rasakan, belajar sikap yang pertama apa? Yakin bahwa yang terjadi atas izin siapa? Lebih tenang kalau kita percaya semua yang terjadi atas izin Allah, betul? Kita belajar yakin, bismillah ya. Terus apa lagi? Lanjut kalimat ayat selanjutnya, kalimat di ayat ini tapi kalimat selanjutnya, waman yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Setelah dia yakin semua yang terjadi atas izin Allah, maka sikap selanjutnya adalah kuatkan imannya
Apa bukti orang kuatkan iman? Perbanyak amal solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poinnya apa? Deketin Allah. Udah yakin? Setelah yakin apa? Kuatkan imannya, terus banyakin amalnya. Sibuk menyenangkan Allah. Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Setelah dikecewakan, bukan pergi meninggalkan Allah, tapi setelah dikecewakan mendekat sama siapa? Allah. Ayo jawab, ada enggak orang yang sudah kecewa dengan manusia malah pergi dari Allah? Ada tidak? Ada enggak orang yang sudah kecewa dengan dunia malah melanggar syariat Allah? Ada tidak? Maka mohon maaf, kita sering menemukan ada orang yang kecewa sama manusia, mohon maaf, buka hijabnya, buka kerudungnya, stres dengan dunianya, menyalahkan keadaan, betul? Mabuk, narkoba, stres, frustasi, bunuh diri, ada tidak? Itu orang yang paling sengsara, orang yang setelah kecewa dengan dunia tapi dia malah jauh dari Allah, malah semakin sengsara karena dia terjatuh pada dunia. Tapi ada nggak orang yang setelah kecewa dengan dunia dia balik ke Allah? Ada tidak? Itu yang bahagia. Maka bunda, teteh sayang, jangan pernah melepaskan hidayah yang Allah berikan untuk kita. Bunda, yang hancur itu rencanamu, bukan hidupmu. Yang gagal itu usahamu, bukan masa depanmu. Jangan sampai gara-gara satu orang yang mengecewakanmu membuat hidupmu berakhir dalam keadaan yang tidak baik. Kita masih punya Allah. Bunda, tenang. Setelah semua orang mengecewakan kita, tentang masih ada Allah yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Jangan pergi dari Allah. Tetap bertahan dan bertuhan dengan Allah, agar kita bisa mendapatkan kebaikan dari setiap apa yang kita hadirkan. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Sibuk senengin Allah. Jawab, ngaji Allah suka tidak? Ayo ngaji, datang taklim, duduk di majelis ilmu, duduk di situ, dengerin, belajar. Sholat Allah suka enggak? Suka. Ambil air wudhu, bentangkan sejadah, sholat. Baca Quran Allah suka tidak? Baca Quran. Sedekah Allah suka tidak? Sibukin dengan apa yang Allah suka. Yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Nanti sama Allah bunda, kalau bunda sudah melangkah setelah dikecewakan itu, makin dekat ke Allah, nanti Allah kasih sesuatu yang tidak pernah bunda sangka sebelumnya. Maka ada kalimat bagus sekali, bagus sekali. Bunda catat ini, seberapa sakit rasa kecewa yang kamu rasakan, dan ketika itu kamu semakin dekat dengan Allah dalam kehidupan, maka percayalah Allah akan memberi ganti atas sesuatu yang tidak pernah kamu sangkakan sebelumnya. Saya ulangi ya, seberapa sakit rasa kecewa yang kamu rasakan, dan ketika itu kamu semakin dekat dengan Allah dalam kehidupan, maka yakinlah Allah akan gantikan semua kecewa itu dengan apa tadi? Dengan sesuatu yang tidak pernah kamu sangkakan. Sesakit apa kecewamu, maka sebesar itu balasan dari Allah yang sedang disiapkan. Sekaget apa kamu kecewa dengan keadaan, maka sekaget itu juga kamu akan tahu cara Allah membahagiakan kamu. Pertanyaannya, kita bisa beriman gak sama Allah dengan semua kejadian itu? Mau beramal soleh tidak dengan kejadian itu? Maka tolong tulis ini. Dalam hidup manusia akan menemui 4 hal. Semua manusia dalam hidup pasti akan menemui 4 hal. Yang pertama, setiap manusia pasti diberi nikmat
Pertanyaannya, syukur atau tidak? Yang kedua, setiap manusia pasti diberi ujian. Pertanyaannya, sabar atau tidak? Yang ketiga, setiap manusia pasti diberi takdir. Pertanyaannya, ridho atau tidak? Dan yang keempat, setiap manusia pasti ingin beramal. Pertanyaannya, ikhlas atau tidak? Yang hadir mau bahagia? Mau tenang hatinya? Mau lebih berkah hidupnya? 4 aja jawabannya. 1, diberi nikmat harus syukur, diberi ujian harus sabar, ketika ada takdir harus ridho, ketika beramal harus ikhlas. Kenapa banyak orang yang tidak bahagia? Pasti jawabannya 4. 1, diberi nikmat kurang syukur, diberi ujiannya kurang sabar, ketika ada takdir kurang ridho, ketika beramalnya kurang ikhlas. Kalau dikumpulin kurang ajar ya. Itu aja. Jelas atau tidak? Jadi kalau bunda sekarang ditanya, bunda bahagia tidak? Ya udah, kalau bahagia mah. Bunda kecewa tidak? Tidak. Jadi kalau bunda sekarang, kenapa saya nggak bahagia? Kenapa saya nggak tenang hati? Kenapa hidup ini rumit, sulit, nggak jelas, hampa? Kenapa ini semua? Udah 4 alasannya. Dikasih nikmat kurang apa? Syukur. Dikasih ujian kurang, dikasih takdir kurang, ketika beramal kurang. Itu aja, dibolak-balik juga. Maka mulai hari ini udah, 1, yakinkan yang terjadi atas izin Allah. Yang kedua, kuatkan iman dan amal soleh kita kepada pepet Allahnya, deketin Allahnya. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib dijaga, yang wajib dijaga, yang sunnah. Sholat 5 waktu wajib tidak? Kencengin, jaga di awal waktu. Ini mah masalah banyak, sholat berantakan, tahajud, pagujud, subuh, tuluh, duha, leha-leha, zuhur, keasaran, asar, kemagriban, maghrib, keisyaan, isya, ketiduran. Katanya mau mepet Allah, lagi kecewa, lagi marah. Mana tuh? Malah kalau bisa dekati Allah di masa lapangmu, agar Allah hadir di masa sempitmu. Kita mah mepet ke Allah pas lagi kecewa nyatu. Tengah naonnya. Jangan sampai pas udah kecewa aja nggak mepet ke Allah. Kemarin kemana aja? Ya atuh minimal mah sekarang jadi belajar. Hanya bergantung ke manusia teh bikin sakit. Eta apal atuh nah atuh. Ya tapi kan udah sekarang. Bunda ngaji jangan karena manusia, harus karena Allah. Betul gak? Kenapa mepet banget? Karena tahu semangat, pengen belajar, pengen kenal sama Allah, pengen deket sama Allah. Betul? Makanya orang yang paling bahagia, orang yang saat diuji dalam urusan dunia makin kenal dengan Allah. Betul? Makanya Allah tuh pengen ngasih bunda ujian, ngasih bunda sesuatu yang bikin bunda sakit. Satu tujuannya, biar bunda tuh kembali ke Allah. Makanya Allah itu maha pencemburu. Kalau Allah sudah melihat rasa cinta hambanya berlebihan kepada selain Allah, siap-siap
Allah ambil cinta yang berlebihan itu agar manusia kembali hatinya kepada siapa? Allah. Makanya bunda, dunia mah biasa aja, gak usah dibikin stres. Dikasih suami yang baik, alhamdulillah. Dikasih suami yang kurang baik, tidak ada masalah. Dikasih anak yang soleh, alhamdulillah. Dikasih anak yang ujiannya luar biasa, tidak ada masalah. Dan tugas kita mah udah dilakukan, betul? Anak sekolah kita sekolahin, anak tumbuh besar kita didik, kita temanin. Jadinya seperti apa? Ya Allah, dah hamba mah hanya hamba. Nahnu bitakhir wallahu bitakdir. Tugas kita hanya ikhtiar, Allah yang menentukan. Bunda di rumah tangga ngejaga suami biar nggak pergi dari genggaman kita. Bunda sekuat tenaga menjaga suami agar tidak berpaling hati dari kita. Capek atau tidak? Capek. Terus gimana? Tugas bunda mah jadi istri yang baik, melayani suami dengan baik. Bisanya ya kita kan nggak tahu apa-apa. Apa yang ada di hati suami kita juga nggak tahu dalam-dalamnya, betul? Yang disembunyikan nggak tahu, yang dirahasiakan nggak tahu. Suami ngapain aja nggak tahu. Yang paling lucu orang yang suka ingin tahu, nyusahkan diri sendiri ya teman. Suami pulang diinterogasi, ayah saha eta. Kalau hati mau tenang, jangan suka ingin tahu sesuatu yang tidak penting untuk hati kita. Tenang, udah punya Allah. Dah sekarang mah belajar lebih yakin ke Allah, setuju? Dan belajar mepet deket sama Allah. Kalau ada apa-apa, alarm nih, alarm kita lagi jauh dari Allah. Kalau ada kecewa, ada sesuatu yang gak enak, yang gak bagus, Allah lagi rindu sama saya, balik ke Allah. Semua selesai pada akhirnya bunda, betul gak? Coba, ternyata apa yang bunda gelisahkan hari ini pada akhirnya akan selesai, sebagaimana Allah menyelesaikan semua kegelisahan yang pernah terjadi di kehidupan bunda sebelumnya. Coba, sebelum ini bunda punya masalah gak? Selesai. Sekarang bunda punya masalah, terus kenapa harus stres berlebihan? Nu kemari beres kan? Santai we. Kenapa sih harus kemudian menyimpulkan bahwa ini mah masalahnya gede banget? Kalau soalnya tambah susah berarti mau naik apa? Naik kelas. Dan gak mungkin anak SMP dikasih soal anak SD, betul tidak? Ini mah enggak, berat ini mah. Nggak pernah kebayang seberat ini. Enggak. Kemarin juga masalahnya berat, ya enggak? Selesai tidak? Sekarang berat masalahnya? Akan selesai tidak? Akan selesai. Tinggal pertanyaannya, menyelesaikannya dengan cara apa? Mau cara Allah atau cara kita? Kalau cara Allah, bunda akan dapat hikmah dari masalah. Kalau dengan cara Allah menyelesaikan masalah jadi hikmah. Kalau dengan cara kita menyelesaikan masalah jadi tambah masalah. Udah. Tidak ada yang rugi dengan amal soleh kita kepada Allah. Dan yang terakhir, Ustadz udah yakin semua yang terjadi atas izin Allah. Ustadz sudah belajar mepet beramal soleh sama Allah. Terus apa yang terakhir? Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Poinnya adalah setelah yakin, setelah perbanyak amal soleh, maka yang ketiga adalah kuatkan doa terbaik kita kepada Allah. Orang beriman itu kekuatannya apa? Doa. Kata Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Jawab, para nabi ada yang pernah kecewa tidak? Ada. Nabi Adam pernah kecewa? Pernah kecewa dengan istrinya, anaknya, Habil, betul? Doa enggak? Apa doanya? Rabbana
zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa kecewanya Nabi Adam. Tapi saat Nabi Adam kecewa, Nabi Adam gak nyalahin Hawa, gak bilang Hawa gara-gara kamu ya tadi usir di surga teh. Saat kecewa sama Habil nggak nyalahin anaknya, enggak. Tapi Nabi Adam saat kecewa, Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri, introspeksi. Rabbana zolamna anfusana, ya Allah ya Tuhan kami, zolamna anfusana, kami zolim ya Allah terhadap diri sendiri. Mungkin aku terlalu berharap kepada selainmu sehingga aku dikecewakan dalam hidup ini. Doa, amalin ya. Doa yang pertama, doanya Nabi Adam tuh. Hafal ya? Yuk baca sama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus pernah kecewa gak? Kecewa sama kaumnya yang tidak mau ikut dengan dirinya. Apakah Nabi Yunus menyalahkan kaumnya? Tidak. Tapi Nabi Yunus kembali kepada Allah seraya berdoa. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lebih keras. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doa, banyakin baca doa itu. Bangun di sepertiga malam, salat tahajud, istighfar minimal 100 kali. Setelah itu baca dua doa tadi. Ini doa yang dengan izin Allah mengamalkan. Kalau sedang kecewa dalam hidup, kalau sedang kecewa dengan manusia, amalin doa ini. Semoga Allah memberikan jalan keluar atas setiap kecewa yang kita rasakan. Yakin? Tiga sikap terbaik saat hatimu dikecewakan. Satu, yakinkan hati bahwa semua yang terjadi atas izin Allah. Yang kedua, perbanyak iman dan amal soleh kita kepada Allah agar Allah menolong kita dengan segala pertolongannya. Dan yang ketiga, kuatkan doa kita kepada Allah agar Allah memberi hikmah atas sebuah masalah yang pernah mengecewakan di hati kita. Jelas.